Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik calon peserta didik SMK Negeri 1 Kayagung? Ini merupakan video bagaimana cara mendaftar PPDB online di SMK Negeri 1 Kayagung. Langkah awal untuk melakukan pendaftaran PPDB ini yaitu adik-adik silakan membuka situs ppdb.smkn1kayagung.sch.id. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Nah, inilah halaman website PPDB SMK Negeri 1 Kayagung. Kemudian adik-adik untuk mendaftar silakan klik bagian pendaftaran. Klik, nanti akan tampil formulir pendaftaran, lalu adik-adik isi biodata calon siswa. Nah, di sini silakan masukkan nik adik-adik. Contohnya saya akan memasukkan nik, misalkan nik saya ini saya isi sembarang saja karena ini hanya sebagai contoh. Misalkan nik saya adalah 00001, lalu NISN. Nah, di sini silakan masukkan NISN adik-adik sesuai dengan yang ada di rapot ataupun di data Dapodik adik-adik. Misalkan saya isi sembarang saja, misalkan 002. Nah, misalkan ini adalah NISN dari saya. Kemudian nama, misalkan nama saya sini ketikkan nama saya, di situ ketikan misalkan adik-adik isikan nama adik-adik. Kemudian jenis kelamin silakan pilih sesuai dengan jenis kelamin adik-adik. Terus tempat tanggal lahir silakan di sini tuliskan misalkan Palembang atau adik-adik itu Kayagung. Kemudian untuk pengisian tanggal lahir silakan adik-adik klik seperti ini, klik, maka akan tampil pilihan di sini. Lalu adik-adik bisa menggeser terlebih dahulu tahunnya di sini, tahun berapa adik-adik lahir nih. Nah, tetapi jika adik-adik susah dalam memilih seperti ini, lama atau bagaimana, silakan adik-adik perhatikan saja format yang ada pada websitenya, yaitu tahun, lalu garis miring, lalu strip bulan, lalu strip tanggal. Nah, bisa kita contohkan seperti ini. Misalkan tahunnya, misalkan saya isi misal 1990, lalu strip sesuai dengan format, isikan misalkan bulan 4, lalu tanggalnya tanggal 24. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti ini, bisa juga langsung mengklik di bagian atas lalu klik seperti itu. Kemudian pada bagian agama silakan pilih agamanya. Lalu nomor HP silakan isikan nomor HP adik-adik yang valid atau yang bisa dihubungi. Saya isi saja sembarang. Lalu isikan tanggal lahir, tinggi badan adik-adik, misalkan tinggi badan kakak misalkan 95, berat badan misalkan 63. Nah, lalu isikan ini dengan sejujur-jujurnya. Anak keberapa, jumlah anak, lalu anak keberapa, kode pos. Di sini saya mengisinya data sembarang. Nanti adik-adik isikan data yang sebenarnya. Lalu alamat adik-adik di mana. Lalu setelah mengisi lengkap seperti ini, kemudian klik next. Nah, di sini langkah keduanya yaitu adik-adik akan akan mengisi biodata akademik. Nah, di sini pilih tahun lulus adik-adik tahun berapa, misalkan tahun 2022. Lalu isikan surat keterangan lulus. Di sini jelas adik-adik belum memiliki ijazah, jadi silakan isikan surat keterangan lulus yang didapat dari sekolah asal. Jadi misalkan saya isikan nomornya, misalnya 23/SMP/2022. Nah, di sini adik-adik jangan isi sembarang, tapi isikan sesuai dengan nomor yang didapat dari surat keterangannya, surat keterangan yang dari sekolah. Kemudian SMP, misalkan kita isikan SMP asal adik-adik, lalu alamat SMP-nya di mana. Nah, di sini
adik-adik pilih jalur, tentunya jalur prestasi. Nah, jika nanti untuk jalur mandiri telah dibuka, maka di sini bisa dipilih untuk jalur mandiri. Kemudian pilih jurusan. Ini jurusan yang satu ialah jurusan, misalkan jurusan pilihan utama adik-adik. Kemudian untuk cadangannya adik-adik bisa memilih jurusan yang lain. Contohnya misalkan seperti ini. Lalu next. Nah, untuk langkah selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu adik-adik akan diminta untuk mengisi biodata keluarga. Isikan nick dari ayah, sesuaikan dengan nick yang ada di kakak, karena nanti akan diperiksa keaslian dari dokumennya. Misalkan ini saya isi sembarang saja, nama ayah isi, tamatan ayah misalkan, lalu pekerjaannya misalkan guru, silakan isi dengan sejujur-jujurnya. Nah, jika penghasilan ayah berapa, nomor HP, ini jangan diisi sembarang, tapi isikan sesuai dengan nomor kontak orang tuanya. Nik ibu, kemudian nama ibu misalkan Wati, silakan isi sesuai dengan nama orang tua adik-adik. Lalu pendidikannya, pekerjaan ibu, oke, silakan diisi sesuai dengan data adik-adik sendiri. Nah, sampai di sini. Nah, jika adik-adik memiliki wali, silakan isi wali di sini, tapi di bagian orang tua tadi tidak perlu diisi lagi dengan cara seperti ini. Nah, tadi bagian orang tua telah kita isi, berarti untuk wali tidak perlu kita isi. Jadi cara mengisinya sudah ada tertulis di sini, isi dengan tanda strip jika tinggal bersama orang tua. Maka tinggal kita isi strip-strip saja seperti ini. Nah, di bagian sininya kita isi strip seperti ini saja. Selesai, lalu klik tombol submit. Kemudian setelah mengklik tombol submit seperti ini, nah maka kita akan beralih ke proses yang kedua, yaitu melakukan login akun dengan cara tetap berada di website ppdb.smkn1kayagung.sch.id. Kemudian adik-adik bisa mengklik tombol login, lalu masukkan username dan password. Ingat, sebelum memasukkannya adik-adik harus baca dulu di bagian bawah ini. Untuk username ini adalah masukkan NISN adik-adik. Lalu untuk password silakan masukkan juga NISN adik-adik. Jadi username dan password ini sama adik-adik. Nah, saya contohkan. Di sini NISN saya tadi ialah 002. Berarti di password sini saya juga memasukkan NISN saya, yaitu 002. Lalu klik login. Nah, jika berhasil maka akan ada tampilan seperti ini, pemberitahuan Anda berhasil masuk, lalu oke. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Jika dalam HP akan tampil tampilan seperti ini. Seperti ini. Lalu ada menu 3 di bagian sini. Ini yang biodatanya seperti ini. Jika pada tampilan komputer maka seperti ini. Jika tampilan HP seperti ini. Nah, saya tampilkan saja tampilan HP seperti ini. Sudah ada biodata adik-adik tadi. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan merubah password. Jangan dulu pilih-pilih menu yang lain. Adik-adik silakan melakukan rubah password dengan cara mengklik menu ubah password, yaitu dengan cara seperti ini. Silakan pilih di bagian pojok kiri ubah password, atau dengan tampilan HP adik-adik bisa memilih bagian pojok atas ini. Klik lalu ubah password. Klik ubah password. Nah, di sini silakan ubah password, tapi ingat yang mudah adik-adik hafal dan jangan sampai lupa, karena ketika ingin meresetnya maka adik-adik akan cukup repot untuk mereset password ini. Nah, caranya
tinggal masukkan aja password barunya, misalkan password baru yang saya ketikkan, kemudian masukkan lagi password yang sama dengan password yang baru, kemudian klik simpan. Password berhasil dirubah. Selesai. Nah, sampai di sini langkah untuk merubah password telah kita lakukan. Ingat, jika mengalami lupa password, silakan menghubungi customer service yang ada pada website SMK Negeri 1 Kayagung. Nah, di mana kontaknya? Yaitu di bagian bawah sini, call center ini. Net seperti ini. Ini sudah ada namanya, Ibu Neti, Ibu Citra, dan Pak Ansyah. Nah, bisa dihubungi dengan cara mengklik ini saja, klik langsung, nanti akan terespon ke WA adik-adik. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ini untuk input peringkat dan prestasi serta nilai rapot. Nah, di sini mohon diperhatikan untuk jalur PMPA atau jalur prestasi, silakan mengklik menu input ranking kelas, lalu isikan peringkat kelas mulai dari 1 sampai dengan 5, lalu memasukkan prestasi akademik dan non akademik. Nah, saya contohkan untuk jalur prestasi, diminta tadi mengklik input ranking kelas. Nah, seperti ini. Silakan masukkan, misalkan kelas 7 semester 1 adik-adik memiliki peringkat 2, kemudian di semester 2 nya memiliki peringkat 3. Jika tidak memiliki peringkat 1 sampai 3 atau di sini peringkat 10, silakan tuliskan 10. Di sini juga misalkan peringkat 1, silakan seperti ini. Nah, di sini silakan masukkan contoh piagam non akademik ataupun akademik adik-adik. Misalkan di sini akademik adik-adik misalkan 1 juara 1, misalkan juara 1 lomba matematika tingkat provinsi. Nah, seperti itu. Lalu jika ada satu lagi tinggal enter saja buat 2 seperti ini, lalu tulis lagi apa. Nah, ketika selesai mengisi seperti ini, adik-adik tinggal klik simpan di bagian bawah sini. Lalu Anda berhasil memasukkan data, lalu klik OK. Kemudian untuk khusus jalur mandiri, adik-adik tidak diminta untuk mengisi ini. Ini hanya untuk khusus jalur prestasi. Nah, jika adik-adik melalui jalur mandiri, yang akan adik-adik isi yaitu nilai rapot mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5, yaitu nanti ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Nanti sudah ada formnya. Ini yang nanti bisa adik-adik klik di sini, yaitu pada menu nilai rapot. Silakan input nilai rapot. Sama seperti ini, nanti ada di bagian sini pengganti input ranking kelas ini. Nah, karena ini posisinya website ini sedang berada di posisi untuk prestasi, maka masih berupa input ranking kelas. Nanti jika sudah proses mandiri, maka nanti akan berubah di sini yaitu input rapot. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke menu berikutnya yaitu upload data. Nah, di sini setelah adik-adik melakukan input data-data tadi, nilai-nilai tadi, maka silakan upload data-data asli adik-adik dengan cara melakukannya, yaitu yang akan diupload ialah foto surat keterangan serta foto nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Ingat adik-adik, untuk ukuran satu file itu hanya 1 mega, tidak lebih dari 1 mega per satu foto. Jadi kalau ada misalkan ada 3 foto berarti 3 mega. Nah, untuk yang menggunakan HP silakan mengisi di bagian upload ini tadi baik komputer. Lalu pertama kita akan contohkan dulu upload foto dan rapot. Nah, di sini sudah ada keterangan jika menggunakan HP bertahap satu persatu sesuai dengan nama file.
Ingat, satu persatu jika menggunakan HP, tapi jika menggunakan komputer silakan langsung diupload sekalian sebanyak ini lalu klik upload. Tapi jika menggunakan HP, pilih satu ini lalu upload, pilih lagi ini lalu upload, seperti itu. Nah, silakan upload sesuai dengan tempatnya, yaitu upload foto, surat keterangan lulus, nilai rapot nilai rapot kelas 7 semester 1, semester 2 dan sebagainya, lalu klik upload. Nah, jika adik-adik telah melakukan semuanya, selesai semua yang adik lakukan sampai dengan upload, maka yang akan adik-adik lakukan selanjutnya yaitu cek kebenaran data. Nah, di sini cek kebenaran data yaitu setelah melakukan proses cetak bukti pendaftaran, melakukan semua proses, silakan cetak bukti pendaftaran, klik menu cetak bukti pendaftaran. Nah, nanti seperti ini. Nanti di sini jika adik-adik telah mengisi semua, baik itu input ranking, upload, baik itu nilai raport dan sudah merubah password, maka di sini nanti akan tampil yaitu cetak bukti pendaftaran, bisa tampil di sini nanti. Nah, tapi sekarang belum tampil karena saya belum mengupload ini. Nanti akan tampil, lalu tinggal adik-adik klik saja lalu silakan cetak melalui printer. Nah, sampai di sini. Kemudian cek data apakah sudah benar sesuai dengan data yang ada dengan mengklik menu lihat biodata. Nah, ini ialah langkahnya. Setelah adik-adik tadi mengisi semuanya, silakan klik lihat biodata. Nah, pastikan data-data yang ada di sini ialah benar-benar data-data adik-adik. Nah, ini untuk raport, misalkan ini. Nah, misalkan seperti ini belum terupload, datanya belum ada, maka silakan perbaiki. Misalnya belum terupload, silakan upload. Belum memasukkan ranking, silakan klik ranking. Lalu jika terdapat salah nama di sini, silakan klik menu edit biodata, lalu perbaiki di bagian sini. Setelah diperbaiki, maka simpan kembali dan cek kembali. Kemudian kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah benar semua pengisian tadi, dari pengisian adik-adik tadi, maka adik-adik akan sesuai dengan tanggal yang ada di laman website di bagian bawah sini. Untuk pendaftaran dan pengumpulan berkas itu tanggal 21 sampai dengan tanggal 31. Jadi setelah adik-adik mendaftar dan syarat-syarat yang ada pada yang harus dibawa itu sudah terpenuhi, maka silakan datang ke sekolah dan mengantarkan berkas-berkas tersebut ke panitia PPDB SMK Negeri 1 Kayu Agung. Nah, berkas-berkas apa saja yang harus diserahkan, yaitu bukti pendaftaran yang bisa dicetak dari website PPDB tadi. Kemudian fotokopi ijazah, cap bahasa sekolah dilegalisir maksudnya. Atau jika surat keterangan pastinya menggunakan cap. Kemudian akte kelahiran fotokopi, terus fotokopi raport yang dilegalisir 1 sampai dengan semester 5. Kemudian fotokopi piagam peringkat kelas, kemudian fotokopi piagam penghargaan. Ini semuanya dilegalisir oleh sekolah atau yang bersangkutan. Jika tidak ada, maka sebaiknya dilegalisir sekolah yang mengadakan. Kemudian setelah adik-adik memberikan berkas ini berkas ini dimasukkan di dalam sebuah map atau nanti ada pemberitahuan yang lebih detail di dalam website adik-adik sendiri. Nah, kemudian setelah adik-adik menyerahkan berkas ini ke sekolah, lalu sekolah akan memverifikasinya. Kemudian adik-adik untuk langkah selanjutnya, adik-adik silakan menunggu di rumah. Untuk jalur prestasi silakan menunggu di rumah sampai dengan pengumuman. Kemudian untuk khusus jalur mandiri silakan melihat jadwal yang ada nanti pada jadwal-jadwal yang telah tertera pada website. Jika belum ada silakan tunggu. Kemudian nanti
setelah langkah penyerahan berkas ini tadi, lalu sesuai dengan tanggal, adik-adik yang khusus jalur mandiri itu akan mencetak, akan ada jadwal lalu mencetak nomor tes PPDB. Nah, setelah adik-adik cetak, lalu adik-adik akan mengikuti tes potensi akademik sesuai dengan tanggal yang tertera pada nomor tersebut. Silakan, di mana cara mencetaknya? Yaitu bisa adik-adik cetak pada akun PPDB peserta didik, yaitu pada website tadi. Silakan login lalu dicetak nomor ini. Lalu di situ lihat ada tanggal atau ada jadwal untuk adik-adik melakukan tes potensi akademik dan minat dan bakat. Nah, yang dibawa untuk tes ini hanya nomor tes PPDB. Nah, ingat, jangan tidak membawa ini karena nanti adik-adik tidak bisa masuk atau melakukan tes PPDB atau tes potensi akademiknya. Kemudian setelah adik-adik ini melakukan, untuk khusus jalur mandiri telah melakukan tes, kemudian silakan pulang, lalu sama-sama silakan menunggu dan melihat pengumuman sesuai dengan jadwal yang ada pada website ppdb.smkn1kayagung.sch.id. Nah, bagi siswa yang telah dinyatakan, sedikit lagi untuk melihatnya ini, yaitu dengan cara adik-adik silakan melogin kembali. Nanti setelah di login maka akan tampil keterangan lulus atau tidaknya. Kemudian jika adik-adik telah dinyatakan lulus pada website tersebut, maka silakan melakukan daftar ulang pada tanggal yang telah ditentukan. Ingat, ini daftar ulang untuk yang telah dinyatakan lulus adik-adik. Lalu berkas-berkas yang harus dibawa yaitu bukti kelulusan, bisa dicetak dari website tadi, biodata siswa baru, pernyataan siswa baru, pernyataan tidak mengundurkan diri. Nah, semua berkas ini bisa adik-adik cetak pada website yang telah adik-adik login. Nah, kemudian adik-adik, nah di sini belum tampil, tapi nanti di sini akan tampil lagi, di sini lebih banyak, di sini di ke bawah, yaitu berkas-berkas yang sesuai dengan ini tadi. Silakan cetak lalu bawa ke SMK Negeri 1 sesuai dengan tanggal untuk melakukan daftar ulang. Nah, catatan, jika ada penambahan data akan dicantumkan pada website. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Jika adik-adik ada pertanyaan tentang website PPDB ini atau bagaimana cara mendaftarnya, masih bingung dengan tutorial ini, silakan komen di bawah video ini atau langsung bertanya pada customer service atau call center yang ada pada website SMK Negeri 1 Kayu Agung di sini di website PPDB. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.